Maka kalau kita lihat dari segi persatuan, orang-orang yang bukan Islam mereka lebih bagus. Mereka tunduk kepada Vatikan. Tapi sementara umat Islam hari ini jangankan tunduk, kita hari ini tidak mengenal siapa pemimpin umat Islam. Rapuhnya kehidupan umat Islam hari ini, kita mampu dijerat dengan ekonomi kapitalis. Kita dijerat dengan ekonomi ribawi. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dengan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini sedikit kami ingin sampaikan tentang strategi orang-orang yang benci dengan Islam. Apa yang mereka lakukan sekarang ini? Dan kenapa mereka begitu berani dengan kehidupan umat Islam pada hari ini? Setidaknya kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim dan dalam fakta kenyataan yang terjadi hari ini, Islam punya 3 musuh besar. Yang kadang hari ini umat Islam lalai dengan mereka. Malah kadang umat Islam hari ini mendukung program-program mereka. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Yang pertama, musuh Islam adalah Yahudi. Itu jelas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah ayat 120. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Nasrani. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 82 juga Allah sebutkan musuh Islam itu adalah orang-orang musyrikin. Jadi kita sekarang berada dalam pusaran musuh Islam. Jadi beginilah keadaan dan kehidupan kita sebagai umat Islam hari ini. Jadi kalau kita perhatikan, kita amati satu persatu adalah keinginan dan kemauan mereka itu sangat agresif. Mereka melakukan gerakan yang halus, mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang kasar, yang nyata, mudah dibaca, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan pemenggalan terhadap Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi misi mereka itu adalah untuk melunturkan, untuk melemahkan, bila perlu untuk menghancurkan akidah umat Islam. Sehingga kehadiran umat Islam akan menjadi sebuah generasi yang ragu dengan akidah, yang ragu dengan Islam. Maka kalau kita lihat hari ini, itu hampir secara keseluruhan keraguan generasi muda Islam terhadap Islam semakin nyata dalam kehidupan umat hari ini. Jadi kita lihat gerakan-gerakan yang mereka munculkan untuk merusak akidah umat Islam adalah pertama, misi olahraga. Jadi hampir semua kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam juga tidak terlepas dengan misi itu. Dan kita lihat tidak ada olahraga yang menutup aurat. Semua olahraga menutup aurat. Artinya itu kan tidak ada sinkronisasi, tidak ada keseragaman, dan itu bertentangan dengan syariat. Tapi itulah yang hari ini menjadi minat pada generasi muda Islam dan kaum muslimin secara umum. Kemudian nyanyian, musik, dan yang jelas-jelas itu nyanyian dan musik diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah SAW. Yang sangat menyedihkan lagi adalah tatkala kita misalnya mengadakan walimatul aus, pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu sakral. Kemudian kita undang tamu-tamu orang yang terhormat, ada di kalangan mereka itu tokoh-tokoh masyarakat, ada malah yang kita undang itu dalam garis ulama, kemudian orang yang dituakan, lalu disambut dengan nyanyian, disambut dengan musik. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, tatkala beliau menafsirkan kalimat lahwal hadis, jadi beliau mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian dan musik. Jadi mudah-mudahan acara-acara yang sakral seperti ini tidak dibumbui dengan sesuatu yang diharamkan di dalam agama. Belum lagi untuk melemahkan akidah, dibudayakan tahyul, khurafat sampai nanti mentok kepada kesyirikan. Jadi ini sebuah kekeliruan. Dan ini adalah
ada kekurang hati-hatian di kalangan kaum muslimin yang terjadi hari ini. Lalu metode yang mereka pergunakan adalah untuk melemahkan kehidupan umat Islam. Jadi metode yang seperti itu, cara-cara yang seperti itu, misi yang seperti itu sebenarnya harus ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, karena ini jelas memang ada. Allah berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab." Dan kebanyakan ahli kitab itu menginginkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka menginginkan supaya orang-orang yang telah beriman itu menjadi kafir kembali. Kenapa mereka seperti itu dengan Islam? Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kenapa mereka sangat iri, sangat benci dengan Islam? Karena setelah nyata, karena kedengkian yang ada dalam diri mereka setelah nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran bagi Islam. Jadi saudara-saudara, kaum muslimin, para jamaah, para pendengar yang kami muliakan. Jadi inilah sebenarnya langkah-langkah yang harus kita antisipasi dari sekarang sebelum Islam ini meledak dan hancur dan betul-betul jauh dengan kehidupan umat Islam. Ini bahagian yang harus kita bentuk kembali. Jadi akidah harus kita perbaharui kembali untuk tetap umat Islam berada dalam kekompakan, dalam kebersamaan untuk menjaga nilai-nilai Islam. Jadi kebencian orang-orang kafir terhadap Islam adalah kebencian yang tidak pernah habisnya. Kalau kita lihat, kenapa mereka begitu berani? Kenapa mereka begitu mudah? Karena mereka menganggap bahwa keberadaan kita sebagai umat Islam hari ini sangat rapuh. Rapuhnya dalam ukhuwah Islamiyah. Mereka baca, rapuhnya kita dalam persatuan. Padahal Rasulullah sudah ingatkan umat Islam. Akhir zaman umat Islam akan diporak-porandakan supaya umat Islam tetap aman, tetap berada dalam kesatuan. Rasul menyebutkan talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Umat Islam tetap dalam jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Dan inilah yang tidak ada hari ini di kalangan umat Islam. Kita hari ini tidak ada jamaah kaum muslimin. Jamaah kita terpencar-pencar. Apalagi imam bagi kaum muslimin. Maka kalau kita lihat dari segi persatuan, orang-orang yang bukan Islam mereka lebih bagus. Mereka tunduk kepada Vatikan. Tapi sementara umat Islam hari ini jangankan tunduk, kita hari ini tidak mengenal siapa pemimpin umat Islam. Jadi kita tidak bersatu. Jadi akidah kita sekarang terbalut dengan tahayul, khurafat, dan ibadah kita sekarang masih campur baur dengan bid'ah. Jadi sumber akidah kita sekarang ini tidak menyatu. Sumber akidah kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis sesuai dengan pemahaman salafus salihin. Padahal Rasul sudah mengingatkan, mau selamat, mau aman, ma'ana alaihi wa ashabi. Kamu ikut aku dan kamu ikut sahabatku. Kemudian rapuhnya kehidupan umat Islam hari ini, kita mampu dijerat dengan ekonomi kapitalis. Kita dijerat dengan ekonomi ribawi. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dengan riba. Kita lihat makanya bank-bank konvensional setiap harinya di situ ada antrian. Padahal itu adalah riba. Walaupun kadang mereka membalikkan sedikit nama. Padahal prakteknya tidak terlepas dengan riba. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan kita lemah, hancurnya akidah, hancurnya akhlak. Jadi kita hari ini lebih banyak menyerap informasi global dalam kehidupan daripada menyerap informasi yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang sahih. Politik kita hancur karena orang baik hari ini menganggap politik itu tabu. Politik itu rusak, politik itu enggak baik. Maka para penjahat hari ini menguasai partai politik. Mereka bermain dalam politik. Akhirnya mereka membuat segala macam perundang-undangan, mereka membuat segala macam aturan untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Coba kita lihat.
Bagaimana yang terjadi dalam kehidupan hari ini? Jadi kita semakin hari semakin tersudut. Maka kita perlu menyadari bahwa hari ini kita perlu kembali kepada jamaah kaum muslimin. Perlu kita membentuk persatuan kaum muslimin supaya melahirkan sebuah kekuatan. Dan kita semua sepakat, petuah daripada orang tua. Kalau bersatu itu pasti teguh. Kalau bercerai pasti kita akan runtuh. Kemudian masjid-masjid pada hari ini kosong. Artinya bukan kosong sama sekali dari jamaah. Jamaah itu ada. Malah ada jamaah yang 5 kali satu hari. Tapi yang kita sayangkan, masjid belum bisa dijadikan sebagai pusat pembinaan kaum muslimin. Seharusnya di masjid lahir peradaban Islam. Tapi inilah yang tidak pernah muncul. Padahal masjid semakin hari semakin indah, semakin hari semakin besar, warna semakin menyenangkan. Masjid-masjid sekarang sudah banyak yang menggunakan AC untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah. Tapi hari ini sedikit yang berpikir bagaimana kita ciptakan ketentraman akidah mereka. Kita ciptakan ketentrangan jiwa mereka. Maka tidak ada cara lain kecuali kita membentuk akidah, membentuk akhlak, membentuk kepribadian, membenarkan amal ibadah mereka. Dan mereka menganggap bahwa lahan yang paling subur untuk hari ini adalah termasuk Indonesia. Jadi maka mereka menggunakan bermacam strategi. Strategi yang mereka pergunakan adalah pemiskinan umat Islam, jerat umat Islam dengan segala macam bentuk riba. Dan kalau kita lihat hari ini, kita terjerat dengan itu. Hancurkan moral mereka, sebarkan candu. Sebagaimana kita ingat dulu pada abad ke-19 terjadi perang Inggris dengan Cina, itu diracun dengan 3 perkara, dengan 3 hal. Pertama diracun dengan perempuan, yang kedua diracun dengan korupsi, yang ketiga diracun dengan candu, dengan nikotin, dengan sabu kalau istilah sekarang ini. Jadi apa perbedaannya kalau kita lihat dengan kehidupan bangsa kita hari ini? Bangsa kita hari ini di Indonesia terjerat, hampir tidak ada desa yang tidak terjerat dengan sabu. Persentase pemuda-pemuda yang terlibat dengan sabu juga cukup banyak. Malah ada anggota DPR yang sudah pernah ditangkap, yang mereka juga sebagai transaksi sabu. Jadi ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan. Jadi apa yang dilakukan dulu pada abad ke-19 saat terjadi perang Cina dengan Inggris, ini terjadi hari ini di Indonesia. Siapa yang bisa membantah hari ini di Indonesia? Pertama, pelacuran, perempuan. Yang kedua, candu atau sabu, atau sesuatu yang dapat merusak moral. Kemudian yang ketiga adalah korupsi. Dan korupsi sangat mengerikan. Dan kita lihat strategi yang dilakukan hari ini, strategi pelemahan KPK. Itu menunjukkan bahwa ingin memuluskan korupsi yang ada di Indonesia. Maka orang-orang yang baik di KPK itu disingkirkan dengan bermacam cara. Jadi ini strategi yang mereka pergunakan untuk menghancurkan Islam. Kemudian menekan, membunuh militansi Islam. Jadi orang-orang yang taat ke masjid dicurigai, orang-orang yang sering bawa Al-Quran dicurigai, orang-orang yang pakai celana jingkrak dicurigai, orang-orang yang pakai jenggot dikuasai, orang-orang yang sering mempergunakan Assalamualaikum, Alhamdulillah, Subhanallah, itu menjadi orang-orang yang senantiasa dicurigai. Padahal kalau orang-orang ini diselamatkan, inilah sebenarnya orang-orang yang bisa menyelamatkan negeri ini. Karena ucapan istighfar di mulut mereka, Allah akan memberikan perlindungan untuk selamanya. Kemudian usaha pemurtadan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Karena ada agama tertentu di Indonesia yang memang mereka itu agama misionaris. Maka kita lihat contoh, ada pendeta masuk Islam. Tujuannya apa? Supaya untuk memudahkan umat Islam. Kadang-kadang umat Islam begitu ada pendeta masuk Islam, dia merasa cukup bahagia, cukup hebat, disambut dengan cukup antusias, diberikan kesempatan untuk ceramah berulang-ulang. Padahal pada akhirnya sangat ketahuan, walaupun tidak 100% seperti itu. Kemudian misi yang juga mereka pergunakan adalah ada kawin campur, kawin beda agama. Setelah nanti punya anak 2-3 orang, kemudian mereka mengajak istrinya untuk masuk Kristen. Kalau istrinya tidak mau, akhirnya diambil anaknya, disekolahkan sesuai dengan pola pendidikan Kristiani.
Dan itu lazim dan sudah pernah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi kalau kita tidak berhati-hati. Belum lagi mereka memanfaatkan kondisi daerah-daerah miskin untuk memberikan bantuan sosial, bantuan sembako. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu karena memang akidah tidak ada, dengan satu sak beras, dengan beberapa kotak Indomie, beberapa kotak Aqua, dia siap saja untuk menukar akidah Islamiah kepada akidah yang lain. Maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki kehidupan umat ini kecuali kembali kepada apa yang membaikkan umat yang dahulu. Ini pesan Imam Malik. Kalau Anda ingin baik, kembalilah kepada apa yang membaikkan umat yang dahulu. Yang membuat umat yang dahulu itu baik adalah tatkala mereka kembali mengamalkan Al-Quran dan sunnah serta pemahaman agama sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat yang mulia. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pencerahan ini mendapat manfaat yang besar buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.